kita yang dikenai PPN gitu ya, Harvey Muiz yang bergelimang harta. Kenapa nggak dibalik gitu? Harvey Muiznya yang disuruh bayar 100 triliun atau setidaknya 30 triliun saja supaya PPN kita itu nggak perlu naik. Karena sudah tertambal dengan pengembalian negara dari Harvey Muiz. Selamat malam semuanya. Hari ini di berbagai platform sosial media lagi ramai sekali soal kalimat-kalimat yang katanya mewakili orang-orang miskin di Indonesia, yang jutaan orang siap untuk dipenjara selama 6 tahun atau 4 tahun atau 7 tahun sekalipun, asalkan ketika mereka keluar penjara bisa mendapatkan uang ratusan triliun rupiah. Dan meme atau gambar-gambar dan kalimat-kalimat yang muncul ini dalam rangka untuk menyindir terkait kasus Harvey Muiz yang sudah terbukti di pengadilan, terbukti merugikan negara sampai 300 triliun lebih atas kasus korupsi dan pencucian uang yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Tapi ternyata vonisnya itu hanya 6,5 tahun dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Harvey Muiz hanya 210 miliar rupiah dan plus denda 1 miliar. Jadi hanya perlu bayar 211 miliar rupiah. Padahal kerugian negaranya ini 300 triliun. Dan ini putusan yang sudah terbukti gitu ya. Ini bukan prediksi, bukan potensi merugikan negara, enggak. Ini sudah terbukti di pengadilan bahwa memang sudah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Tapi ketika dibacakan ada kerugian negara, sudah dibuktikan ada kerugian, aneh rasanya kemudian pengembalian uangnya itu hanya 211 miliar dan hukumannya hanya 6,5 tahun. Jadi 211 miliar itu nggak nyampe 1% dari 300 triliun rupiah gitu. Jadi ini kan ya besar sekali gitu yang menjadi kerugian negara, tapi kemudian yang dikembalikan sangat-sangat minim atau tidak sampai 1%-nya. Oke lah, misalkan Harvey Muiz tidak punya uang 300 triliun. Mungkin memang dia tidak bisa kalau kemudian disuruh mengembalikan 300 triliun kepada negara gitu ya. Tapi kalau dari sisi kekayaan yang sudah diungkap atau dibuktikan di pengadilan, yang ketahuan setidaknya itu secara total sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Mulai dari jet pribadi, rumah di Australia yang harganya 271 miliar rupiah, kemudian kendaraan-kendaraan berharga puluhan miliar rupiah seperti Rolls-Royce, Ferrari, Mercy, Bentley, dan ya itu sudah ratusan M dari mobil saja. Belum dari jam tangan yang ada Rolex sampai 24 miliar satu jam tangannya, itu kan sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi secara total kalau saya hitung-hitung itu sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Itu yang baru berbentuk fisik, ya, yang berupa tanah, bangunan, mobil, jam tangan, fisik itu. Yang tidak berbentuk fisik jangan-jangan ya lebih banyak lagi ya, karena kan logikanya kalau kita punya rumah, punya mobil misalkan, ya kan kita punya kekayaan-kekayaan yang lain atau usaha-usaha yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian itu bisa gitu ya. Jadi lebih besar dibandingkan semua total kekayaan yang kita punya dalam bentuk barang atau bangunan gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Jadi ya kalau dari total barang, bangunan, mobil dan jam tangan saja sudah hampir atau lebih dari 1 triliun rupiah, itu kan artinya dia kekayaannya ya lebih besar, dan kemampuan dia untuk membayar harusnya tidak hanya 211 miliar dong. Yang lawang rumahnya aja 271 M gitu. Masa ketika dia merugikan negara yang disuruh kembalikan hanya 211 miliar rupiah. Jadi ya ini kekayaan yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa dari hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tapi kemudian vonisnya hanya 6,5 tahun dan pengembalian 211 miliar. Artinya kalau Harvey Muiz di penjara 4 tahun lagi ketika dia bebas bersyarat, ya dia masih kaya raya,
masih punya kekayaan ratusan miliar rupiah setidaknya. Ya karena vonis hukuman 6,5 tahun itu kalau nanti dipotong apalah, potong-potong sebagainya gitu ya, karena di Indonesia kan banyak pemotongan. Itu ya dia mungkin 4 tahun sudah selesai itu. 4 tahun lagi dia sudah keluar penjara dan kemudian bebas bersyarat, sudah bisa beraktivitas di luar, ya tinggal lapor-lapor saja dan bisa menikmati hidup dengan kekayaan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Inilah yang membuat masyarakat atau netizen kita itu jadi berandai-andai. Kalau mereka dibayar 1 triliun aja, nggak usah 300 deh, 1 triliun, nggak usah 1 triliun deh, 50 miliar aja. 50 miliar aja. Di penjara 4 tahun, itu rasanya jutaan orang akan ngantri dan menawarkan diri untuk dipenjara. Jangankan 40 miliar, jangankan ratusan miliar gitu ya. Yang ngantri cari kerja di pabrik-pabrik yang cuma gajinya UMR itu ribuan orang antri. Apalagi ini 4 tahun di penjara. Anggap aja masuk penjara itu sebagai sebuah profesi atau pekerjaan gitu ya. Profesi apa? Narapidana gitu. Kerjanya di penjara gitu kan. Terus kemudian setelah 4 tahun dibayar 50 miliar. Rasanya jutaan orang itu siap untuk ngantri di situ. Apa coba 4 tahun ya enak, udah nggak kerja di penjara, ayo makan, ya hiduplah di sana gitu, bertahan hidup saja gitu. Siapa yang nggak mau? Pasti banyak orang mau. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang banyak orang yang menanyakan atau vonis hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz ini terlihat sangat-sangat tidak adil sekali karena kerugiannya ratusan triliun tapi penjaranya cuma 6,5 tahun. Yang kalau dijalani ya paling cuma 4 tahun ujung-ujungnya. Dan setelah dia keluar dari penjara, dia bisa foya-foya, masih kaya raya. Sampai mati dia masih bisa foya-foya. Uangnya masih nggak habis-habis gitu ya. Jadi, ya memang ini patut dipertanyakan bahwa kemudian nanti katanya akan ada banding dan sebagainya. Ya tetap saja, putusan kan sudah dibuat. Inilah yang patut kita pertanyakan. Kenapa hakim memutuskan seringan itu? Kenapa? Oke lah kalau misalkan penjaranya itu 6,5 tahun gitu ya. Tapi kan yang harus dikembalikan ke negara kan harusnya lebih banyak dong gitu ya. Masa cuma 211 miliar gitu. Itu kan ya terlalu sedikit. 1% aja nggak nyampe gitu. Jadi ya kalau soal vonis hukuman penjaranya itu kita bisa apa ya? Ya mungkin ada rasa kasihan, ada rasa sisi kemanusiaan dan sebagainya. Oke lah gitu ya. Ya sebenarnya nggak oke sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan maling-maling yang lain gitu ya, yang kerugian negaranya cuma ratusan juta rupiah atau bahkan cuma maling ayam, maling motor, itu kan ya vonis hukumannya juga bertahun-tahun gitu. Maling motor yang ketangkep di daerah, di desa, itu kan juga bertahun-tahun dia masuk penjara. Tapi ini orang yang begitu kaya raya menikmati hasil dari korupsi dan pencucian uang dengan total kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Kemudian hanya dipenjara dalam 6 tahun atau 4 tahun aslinya nanti gitu. Jadi itu yang dipertanyakan dan banyak orang jadi pengen korupsi. Ya tapi di Indonesia ini memang ada satu cerita yang yang sulit untuk kita bantah pada akhirnya. Ini negatif sekali tapi ya itu faktanya dan terjadi hari ini bahwa kalau mau maling, kalau mau korupsi sebaiknya jangan nanggung gitu. Jangan cuma ratusan juta, itu eman gitu karena penjaranya sama kok. Yang ratusan juta dengan ratusan triliun penjaranya sama, cuma hitungan tahun gitu. Cuma 4-6 tahun. Ya mending kalau mau korupsi sekalian yang ratusan triliun gitu. Supaya kalau masuk penjara ya merasa puas gitu. Di penjara kan kalau Harvey Muiz di penjara, puas nih. Sudah menghabiskan, merugikan negara ratusan triliun, di penjara cuma 4 tahun. Seneng dia, bahagia. Sekalian gitu, kalau mau maling yang besar sekalian. Jadi ya saya nggak ngerti bagaimana pemerintah merespon situasi ini. Tapi di tengah masyarakat yang sedang marah kepada pemerintah, sedang
ya ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sedang tertekan dan sebagainya, terus kemudian melihat maling hanya divonis ringan, itu benar-benar tidak menyenangkan. Karena ya kita sedang tidak baik ekonomi kita gitu ya. Tiba-tiba ada maling, divonis ringan. Kan rasanya gimana kalau kita jadi maling aja? Kan pasti muncul pikiran-pikiran seperti itu. Makanya kemudian banyak orang yang menawarkan diri untuk masuk penjara saja lah gitu ya. Daripada kerja tiap hari, masuk pagi, pulang sore gitu ya. Gaji UMR habis dibuat kos-kosan, bayar cicilan KPR rumah atau kredit motor. Sisanya buat makan pas-pasan yang kalau akhir bulan udah makan mie instan. Itu kan situasi banyak orang, jutaan orang di Indonesia gitu. Saya juga pernah mengalami itu. Jadi ya daripada kerja siang malam bertahun-tahun nggak kaya-kaya, kan banyak tuh orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, paman, kakek, nenek yang berpuluh tahun kerja di kantor, yang selama berpuluh tahun masih belum bisa beli mobil gitu kan. Yang mending kan di penjara 4 tahun, 6 tahun pulang kaya raya. Yang bener aja lah gitu ya, pemerintah atau negara ini ya harusnya memberikan pelajaran. Saya merasa bahwa putusan hukuman kepada Harvey Muiz terutama terkait denda atau pengembalian uangnya itu terlalu sedikit. Saya setuju aja misalkan Harvey Muiz ini hanya divonis 6,5 tahun, nggak apa-apa deh gitu ya. Asalkan yang dikembalikan kepada negara setidak-tidaknya 30 triliun lah gitu ya. Kalau Harvey Muiz bisa mengembalikan 30 triliun saja kepada negara, ya kita otomatis PPN nggak perlu naik 12%, bahkan bisa diturunkan itu menjadi 8 atau 9% lah, karena sudah tertambal sama pengembalian korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Apalagi kalau pengembalian negaranya 100 triliun misalkan dari Harvey Muiz. Ya udah kita PPN bisa 5%. Bisa sangat turun sekali ya, enggak 5% lah, 7 lah gitu ya. Jadi itu baru dari satu kasus Harvey Muiz saja gitu ya. Jadi ngapain negara ini bikin susah ratusan juta rakyatnya, tapi kemudian satu orang dibiarkan merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah. Ya karena kalau kerugian negara sampai 300 triliun, ini kan artinya yang menanggung ya orang-orang yang bayar pajak atau orang-orang yang mengkonsumsi makanan dan barang atau jasa yang sekarang dikenai PPN sampai 12% itu. Itu kan masalahnya gitu. Kita yang dikenai PPN gitu ya. Harvey Muiz yang bergelimang harta. Kenapa nggak dibalik gitu? Harvey Muiznya yang disuruh bayar 100 triliun atau setidaknya 30 triliun saja supaya PPN kita itu nggak perlu naik. Karena sudah tertambal dengan pengembalian negara dari Harvey Muiz. Karena itu cukup fair, cukup menguntungkan kita semua. Mau di penjara 6 tahun nggak apa-apa deh. Yang penting kita ini ikut seneng gitu, ikut mendapatkan dampaknya. Kita seneng ada koruptor ketangkep terus kemudian mengembalikan uang ke negara. Kan kita jadi berkurang beban masyarakat kita ini gitu ya. Tapi kalau sudahlah pengembaliannya yang nggak seberapa, kemudian penjaranya juga nggak seberapa, ya kita sebagai rakyat jelata, rakyat biasa gitu ya, jadi wajar banyak yang jadi pengen, wah jadi maling aja sekalian, jadi koruptor aja, atau ya masuk penjara sekalian supaya nanti setelah keluar bisa dapat uang sampai puluhan miliar rupiah atau bahkan ratusan miliar rupiah. Semoga isu ini menjadi satu isu yang diperhatikan oleh Presiden Prabowo dan pemerintah, supaya setidaknya ada perbaikan lah. Jangan sampai kemudian kekecewaan masyarakat itu ditambah terus setiap harinya sehingga itu menjadi bom waktu pada akhirnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.